Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suhendar, pendamping Kecamatan Ciremai Kulon, Kabupaten Karawang. Saya peserta diklat dari FDS atau P2K2, Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga tahun 2020, angkatan 13. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan video mengenai modul 4 tentang perlindungan anak, sesi 11, langkah 7, poin 8 sampai 11. Berikut videonya. Baik ibu-ibu, gimana? Masih semangat untuk mengikuti pertemuan hari ini? Ibu-ibu, masih semangat? Semangat. Ya. Terima kasih kalau masih semangat ya. Tolong ditahan dulu ya Bu ya, keinginan untuk pulangnya. Sebentar lagi habis saya sampaikan yang ini, kita ke penutupan ya Bu ya, nggak lama lagi. Tolong bersabar ya. Nah, sekarang saya ingin menanyakan bagaimana cara kita mencegah supaya kekerasan tidak terjadi terhadap anak istimewa. Kira-kira siapa di sini yang bisa jawab? Coba Ibu Upit. Ayo Ibu Upit, tahu nggak kira-kira cara mencegah supaya kekerasan terhadap anak istimewa itu bisa dicegah atau dihindari? Apa saja kira-kira Bu Upit? Ayo. Tidak merasa malu punya anak istimewa. Bentar, tidak merasa malu punya anak istimewa. Oke, yang berikutnya Atau apa? berkebutuhan khusus. Atau berkebutuhan khusus ya. Khusus. Ada lagi yang lain? Ada Apa lagi kira-kira? percaya bahwa anak Percaya dapat mandiri. anak dapat mandiri. Masih ada nggak yang diketahuinya Ibu Pet selain itu, yang selain dua ini? Memenuhi hak anak. Memenuhi hak anak. At- Hak yang mana nih? Hak anak makan, minum. Oh, makan ya. Berarti itu masuknya ke kebutuhan dasar ya Bu ya? Iya. Kebutuhan dasar. Makan, baju ya, Iya. sama tempat ya. Tempat tidur lah ya, bisa dikatakan di sini. Baik, ya saya rasa di sini cukup lah ya. Nah, apa yang disampaikan oleh Ibu Upit ini memang hampir mendekati dan ada beberapa yang benar. Saya rasa ini semuanya benar ya. Ini sama dengan yang gambar yang saya punya ya, flip chart yang saya punya. Di sini ada flip chart 19 ya. Judulnya mengenai pencegahan kekerasan terhadap anak istimewa ya. Nah, di sini saya bacakan ya. Yang pertama, menyadari bahwa anak adalah amanah dari Tuhan Yang Maha Esa, sehingga orang tua berkewajiban menjaga. Yang kedua, tidak merasa malu memiliki anak istimewa atau berkebutuhan khusus tadi yang dikatakan oleh Ibu Pit ya. Kemudian mau memperkenalkan anak istimewa kepada lingkungan ya. Jadi jangan disimpan di dalam rumah Bu ya. Sekali-kali kita bawa keluar, ajak main keluar, karena itu juga hak anak untuk bebas bermain ya. Kemudian yang berikutnya, percaya bahwa anak dapat mandiri, sama yang dikatakan dengan Ibu Pit tadi. Yang berikutnya, memberikan kasih sayang secara wajar. Berikutnya lagi, memenuhi hak-hak anak. Ada tadi yang dikatakan dengan oleh Ibu Pit ya, yaitu memenuhi hak anak. Contohnya makan, baju, tempat tidur ya. Ini masuk ke dalam sandang, pangan, dan papan. Kemudian yang berikutnya, memberikan dukungan kepada keluarga yang memiliki anak istimewa. Nah, ini pencegahan kekerasan terhadap anak istimewa ya. Tadi ada hubungannya dengan apa yang dikatakan oleh Ibu Pit. Nah, jadi pesannya ya, ini ada hubungannya dengan flip chart 20 ya. Saya punya gambar lagi.
Satu lagi ya. Sebentar saya pasang. Nah, ini. Oh, ini yang 21 ya, yang 20 dulu. 20 yang ini. Sebentar ya. Ibu, anaknya tolong di ini dulu ya, jangan rewel dulu ya, sebentar lagi ya. Nah, di sini ada pesan kunci anak istimewa. Yang pertama, itu ada anak istimewa adalah anak yang membutuhkan perhatian khusus. Kemudian yang kedua, mereka memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Ketiga, pengembangan potensi yang ada pada anak istimewa membutuhkan motivasi, dukungan, kasih sayang, dan perhatian. Kemudian yang terakhir, anak istimewa rentan atau mudah mendapatkan kekerasan sehingga perlu dicegah dari kekerasan. Ya, yang namanya juga anak berkebutuhan khusus, anak istimewa, jadi harus dispesialkan, jangan dibiarkan begitu saja. Ya. Kemudian, ketika kita mau menghindarkan anak dari kekerasan, ya, terutama anak istimewa, kita perlu mengetahui lembaga-lembaga atau layanan yang dapat dijangkau, ya. Karena jika kita menemukan anak-anak istimewa atau anak lainnya menjadi korban kekerasan, kita harus tahu lembaga apa saja yang bisa membantu kita untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, ya. Di antaranya di sini ada di flipchart nomor 21, ya. Ini isinya tentang lembaga yang memberikan layanan untuk penanganan kekerasan anak. Di antaranya yang pertama, Dinas Sosial. Dinas Sosial ini adanya di tingkat kabupaten, ya. Kemudian yang kedua, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak atau P2TP2A disingkatnya, ya. Ini juga sama adanya di tingkat kabupaten, ya. Setingkat kabupaten atau mungkin ada perwakilannya di kecamatan, ya. Kemudian yang ketiga ada PPA, Perlindungan Perempuan dan Anak. Nah, ini biasanya adanya di kepolisian, ya, di Polres, ya, terutama di Polres itu suka ada. Kemudian Rumah Perlindungan dan Trauma Center atau RPTC. Kelima, Komnas Perlindungan Anak. Keenam, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Nah, ini sering muncul di TV ya, ketika ada anak bermasalah, KPAI suka muncul, ya, membantu anak-anak yang bermasalah tersebut, ya. Kemudian Tim Reaksi Cepat atau TRC dari Kementerian Sosial. Ini dari pusat, ya. Kalau Kementerian Sosial itu dari pusat. Atau bisa saja mewakilkan ke tingkat provinsi. Kemudian LKS Anak Terdekat, ya. Kemudian yang 9, TEPAK, ya, semacam call center, semacam nomor yang bisa dihubungi ketika kita mengadukan permasalahan atau kasus yang dihadapi oleh anak, kekerasan terhadap anak tersebut. Dan masih banyak lembaga-lembaga lain yang bisa membantu kita dalam hal penyelesaian terhadap kekerasan anak, ya. Dan ini juga bisa dilihat oleh ibu-ibu di buku pintar, ya. Sebenarnya sama saja isinya, tinggal dibaca di buku pintar ketika ibu kurang bisa melihat di flipchart ini. Begitu ya ibu-ibu, kira-kira bisa ditangkap atau dipahami apa yang saya sampaikan? Bisa. Nah, mudah-mudahan ya apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi ibu-ibu semua ketika ibu-ibu mengalami permasalahan terhadap kekerasan anak. Mudah-mudahan tidak ada ya Bu ya. Karena kita tidak ingin anak kita terlibat dalam kekerasan anak. Demikian video penyampaian modul 4 sesi 11 langkah 7 poin 8 sampai 11 dari saya Suhendar, pendamping Kecamatan Tilama Kulon, Kabupaten Karawang, peserta diklat daring FDS atau P2K2 tahun 2020 angkatan 13 kelompok 1 untuk modul 4 ini. Demikian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.